Oke teman-teman, selamat datang kembali ke channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video mengenai request video dari teman-teman yang kemarin katanya penasaran di tempat saya itu vlognya tinggi, tapi untuk makannya itu masih tetap stabil gitu teman-teman. Soalnya kebanyakan katanya dari teman-teman yang request video ini itu katanya di tempat dia itu vlognya tinggi, sama saja tinggi, cuma nafsu makan ikannya itu berkurang teman-teman. Berkurang karena vlognya tinggi. Nah dia penasaran. Kemarin dia tanya-tanya di tempat saya itu katanya vlognya tinggi, itu biar ikan nafsu makannya stabil itu gimana bro? Oke, sekarang saya jawab di video kali ini. Ini saya menggunakan vitamin Vitazim Plus. Ini bisa dilihat kegunaan dan manfaatnya. Oke, saya pakainya ini teman-teman. Itu nggak tahu di kolam teman-teman pakainya mana. Soalnya di kolam saya cocoknya pakai ini, berarti saya kasih tahu pakai ini gitu ya teman-teman. Itu kalau masalah vitamin, masalah probiotik itu kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Kita lebih cocok ke yang mana gitu. Kalau saya lebih cocok ke yang ini, berarti menurut saya baik. Oke, saya sharing di sini gitu teman-teman. Ini bisa dilihat nafsu makannya lumayan ya teman-teman. Ini saya kasih makan itu hari ini 13 kilo sekali pakan teman-teman. Berarti 13 kilo pagi, 13 kilo sore. Ini bisa dilihat airnya sudah 2 meter lebih, 2 meteran inilah airnya, 2 meteran. Dan vlognya nanti itu kan habis saya ambil airnya ya, bisa nanti kita cek bareng-bareng di video ini, bisa lihat gimana. Ini 13 kilo kira-kira habis enggak gitu ya. Ini bisa dilihat makanya nggak kelihatan ya teman-teman, saya mohon maaf sekali ini. Soalnya ikannya hitam nggak kelihatan, ditambah lagi karena ada pantulan sinar matahari sama air kolamnya yang coklat ya teman-teman. Jadi ikan pas makan itu nggak kelihatan, saya mohon maaf. Nah ini kondisi peletnya, saya sering tak bibis seperti ini ya teman-teman. Jadi saya pakai Vitazim Plus terlebih dahulu, itu 1 kilo 1 sampai 2 tutup botol lah. Makin banyak makin bagus, tapi makin boros ya teman-teman. Itu peletnya saya bibis terlebih dahulu, saya diamkan ada 15 sampai 30 menit baru saya kasih makan ke ikan. Soalnya biar Vitazimnya ini vitamin yang terkandung di vitamin sama pakan itu tercampur teman-teman. Jadi kandungan vitaminnya terserap ke pakan, terus sudah terserap baru kita kasih makan ke ikan biar merata ya teman-teman. Ini bisa dilihat ini ikannya dipocok-pocok ya teman-teman. Ini untuk nafsu makannya itu memang standar teman-teman. Vlog tinggi itu memang sudah tidak asing lagi bagi para pembudidaya ikan biovlog. Kalau vlognya tinggi itu sudah tidak kaget lagi kalau nafsu makan ikan itu berkurang gitu ya teman-teman. Itu memang sisi positifnya pakai sistem biovlog ya seperti itu. Memang kita menekan ikan itu supaya mereka itu makan vlog yang ada di kolam sehingga peletnya itu bisa tertekan, biaya pelet untuk makan ikan itu bisa tertekan. Seperti puasa misalnya, nah ini kemarin saya puasain saja, berarti kalau misalnya puasa 2 hari itu sudah 60 kilo ya, 60 kiloan itu lumayan teman-teman. 2 hari nggak makan 60 kilo itu lumayan, tapi kan tidak terus-menerus kita andalkan vlognya teman-teman. Ikan juga butuh protein, butuh sumber karbon dan lain sebagainya yang terkandung pada pakan teman-teman, pada pelet ya. Ini bisa dilihat ini untuk garis yang bawah itu 20 teman-teman. 20, 30, 40, dan 50 itu garis yang paling atas. Berarti bisa teman-teman lihat ini vlog kondisi di kolam saya itu 60-an mili teman-teman. 60 mili tapi ikan masih mau makan 13 kilo teman-teman.
Ini bisa dilihat teman-teman, nafsu makannya emang nggak tinggi tapi peletnya habis gitu teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri nih. Emang nafsu makannya nggak seperti pas awal-awal vlog 20 milinan ya teman-teman. Kalau vlog 20 milinan itu ikannya ke atas semua teman-teman, makan semua kelihatan. Tapi ini ikan-ikannya memang sudah memakan vlog ya teman-teman, jadi nafsu makannya sedikit berkurang tapi tetap habis peletnya teman-teman. Ini memang udah dari kemarin saya kocor ya supaya tidak terjadi ledakan vlog teman-teman. Saya buang airnya, saya kocor air yang baru gitu teman-teman, biar vlognya juga berkurang, juga nafsu makannya juga stabil gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau vlognya terlalu tinggi ya nggak baik, vlognya terlalu sedikit ya nggak baik. Kalau teman-teman penasaran saya pakainya vlog berapa, saya pakai yang 30-40 milinan teman-teman vlognya. Ya, ini memang rakus-rakus ikannya ya teman-teman. Nafsu makannya sedikit tapi peletnya tetap habis. Ini saya targetkan itu dari perhitungan saya sendiri itu, kalau vlog 30-40 mili itu setiap minggunya sampai panen itu pelet saya tambah 1 kilo terus teman-teman. Setiap minggu jika vlognya 30-40 mili. Ini sudah 2 hari kemarin saya memang saya puasakan. Bisa dilihat. Ini kemarin tidak saya puasain ya teman-teman. Nanti dibilang ini kemarin dipuasain terus sekarang dikasih 13 kilo. Tidak teman-teman, ini bisa dilihat sendiri. Hasil vlognya sama nafsu makannya emang pelan ya, tapi habis teman-teman. Ya, ini bisa dilihat itu di pinggir-pinggir itu ikannya nggak terlalu kelihatan ya teman-teman, soalnya banyak yang hitam ikannya, tambah ada pantulan sinar matahari sama airnya coklat teman-teman. Ini bisa dilihat. Ini memang nafsu makannya biasa ya, tapi peletnya habis teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang vlognya sudah tinggi itu nggak usah kaget kalau misalnya wah ikan saya nggak mau makan, wah ikan saya nafsu makannya kurang. Itu memang sudah semestinya seperti itu teman-teman. Tujuan kita bikin biovlog kan memang untuk menekan jumlah pakan toh. Nah seperti itu teman-teman. Tapi tidak bisa kita mengandalkan terus vlog teman-teman. Nanti mentang-mentang pakai biovlog, vlognya tinggi nggak usah dikasih makan, itu nggak seperti itu ya teman-teman. Ikan tetap butuh makan supaya terpenuhi setiap kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh ikan teman-teman. Ini airnya memang saya buang ya teman-teman. Sekarang lihat di samping sini itu seperti apa. Maaf ya teman-teman, ini agak susah, emang tinggi dindingnya. Ini bisa dilihat nafsu makannya biasa teman-teman, tapi tetap habis. Ini padahal dari kemarin itu sudah saya puasain 2 hari teman-teman, tapi vlognya tetap tinggi. Itu wah, memang perlu penanganan lagi ya teman-teman. Kalau masalah vlog itu yang penting, kalau masalah vlog tinggi rendahnya itu yang penting kita atur sesuai keinginan teman-teman sendiri sih. Kalau dari saya mending pakai 30 atau 40 mili sudah cukup teman-teman. Saya pakai 30-40 mili, pakan itu 1 minggu sekali itu nambah 1 kilo teman-teman. Dari bobot ikan sampai ke pakan kan semakin besar ikan semakin banyak juga kebutuhan pakannya ya teman-teman. Jadi setiap minggu itu ikan berkembang, setiap minggu saya tambah 1 kilo pakan teman-teman. Ini bisa dilihat, ini udah habis ya teman-teman, pelan tapi pasti. Nah mungkin itu video yang bisa saya sampaikan ya dari pertanyaan teman-teman kemarin. Itu bro pakai vitamin apa atau ada penanganan khusus biar kalau vlognya tinggi ikan tetap bisa makan. Soalnya kalau mengandalkan vlog saja, kebutuhan ikan yang lain itu tidak terpenuhi bro gitu. Saya pakainya pakai Vitazim teman-teman. Kalau misalnya penasaran bisa coba sendiri nanti gimana.
Kalau memang cocok silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa ya teman-teman, soalnya memang kebutuhan kolam sama kecocokan itu beda-beda teman-teman. Ini 13 kilo habis ini nanti habis peletnya teman-teman, itu masih dimakanin ya. Vlog tinggi itu memang mempengaruhi nafsu makan ikan teman-teman, tapi kalau vlognya sudah jadi itu protein yang terkandung di air itu memang tinggi teman-teman. Protein yang terkandung di air ya, bukan protein yang terkandung di pakan, itu memang sudah tinggi teman-teman. Jadi kesimpulannya, kolam biovlog tetap membutuhkan pakan walaupun vlognya sudah jadi. Oke teman-teman, jangan salah pengertiannya ya. Terima kasih.